Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, hari ini kita akan membahas tentang al-ghuslu, mandi. Bab tentang mandi, baik mandi yang wajib maupun mandi yang sunnah. Al-ghuslu di sebelah kanan. Sini kita mulai dari ta'rif al-ghusl. Definisinya al-ghusl lughatan as-sayalan. As-sayalan artinya adalah mengalir. Ghusl itu artinya adalah mengalir, mengalirkan air. Wa syar'an, dalam syariat mandi itu adalah sayalanul ma' ala jami'il badan bi niyatin makhsusah. Mengalirnya air atas seluruh badan dengan niat tertentu. Mengalirnya air atas seluruh badan dengan niat tertentu. Jadi di dalam ghusl ini nanti kita akan mengetahui bahwasanya yang wajib di dalam mandi ini adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat, ya, dengan niat. Karena di dalam seluruh pekerjaan itu tergantung niatnya. Kemarin kita sudah membahas tentang maksudun niyah, yaitu adalah tamyizul ibadat minal adat, ya kan? Membedakan antara yang ibadah dengan yang kebiasaan. Kalau kita mandi sekedar mandi tidak ada niatnya, maka itu namanya mandi yang biasa, adat. Tapi kalau ada niatnya namanya mandi ibadah. Bisa untuk kalau diniatkan mengangkat hadas besar, terangkat hadasnya. Dengan apa? Dengan niat. Ya, perbedaannya antara adat dan ibadat itu adalah ada di niat. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ila juhayyin wadihin ghayyaba hasyafata dzakari minhu fi farjin. Ilaju, memasukkannya, hayyin, seorang yang hidup, wadihin, yang jelas. Maksud dari yang jelas di sini adalah jelas jenis kelaminnya. Laki-laki, kalau dia itu laki-laki maka dia laki-laki, kalau dia itu perempuan maka dia itu perempuan. Adakah orang yang tidak jelas jenis kelaminnya? Ada. Namanya khuntha. Khuntha itu adalah orang yang memiliki dua kelamin. Dua kelamin, entah itu kelamin laki-laki perempuan atau laki-laki laki-laki, dan keduanya berfungsi. Namanya dalam fikih itu namanya khuntha muskil. Orang yang punya dua kelamin dan dia masih belum jelas apakah dia ikut yang laki-laki atau ikut yang perempuan, atau belum jelas yang fungsi sebenarnya itu yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua. Kalau dia mempunyai dua zakar misalnya. Nah ini wadih, harus wadih. Kalau dia itu tidak wadih, dia itu khuntha muskil, maka dengan dia memasukkan salah satu dari kelaminnya atau salah satu dari kelaminnya itu dimasuki, maka dia masih belum wajib untuk mandi. Kalau kedua-duanya masuk, yang kelamin laki-laki masuk, yang kelamin perempuannya dimasuki, maka dia wajib mandi. Karena muskil itu adalah dia masih belum jelas, berarti di situ ada syak, ada keraguan. Sedangkan al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya kan? Yang yakin itu dia kesucian badannya, tidak adanya hadas besar itu diyakini. Nah, sedangkan adanya hadas besar karena dia ilaj tadi, adanya dia memasukkan kelaminnya tadi, itu masih diragukan karena dia muskil. Apakah ini adalah memang benar-benar kelamin yang berfungsi atau ini adalah kelamin yang tambahan? Nah, itu kan masih ada syak di situ, sehingga tidak diwajibkan mandi kecuali apabila kedua-duanya itu dimasuki atau memasuki itu maksudnya. Ila juhayyin wadihin ghayyaba, yang menenggelamkan, hasyafata dzakari, menenggelamkan
kemaluannya, minhu dari dia sendiri, kepala kemaluan dari dia sendiri, fi farjin di dalam suatu lubang. Kenapa di sini pakai nakiroh? Karena lubang di sini adalah sifatnya umum. Entah itu lubangnya laki-laki maupun lubangnya perempuan. Lubangnya perempuan itu farji. Ada zakar masuk ke anus, ya, liwat misalnya, dia juga wajib mandi. Entah itu manusia ataupun hewan. Ya, manusia ataupun hewan. Misalnya dia menyetubuhi hewan, maka dia juga wajib mandi. Wajib mandi. Entah itu kubul ataupun dubur, dia wajib mandi. Nah, selama dia memasukkan kepala zakarnya itu di dalam suatu lubang, maka dia wajib mandi. Ini di sini yang saya tulis di sini adalah ringkasan, ya. Sudah ringkasan ilaju hayyin wadihin. Kalau di dalam Fathul Qoribnya bisa kalian lihat Fathul Qoribnya, iltiqaul khitanain. Di dalam iltiqaul khitanain, lihat itu wa yu'abbaru an hadzal iltiqa bi ilaji hayyin wadihin ghayyab hashafat adz-dzakari minhu au qadruha, atau ukuran dari hasyafat tersebut, min maqtu'iha, dari orang yang terputus hasyafahnya. Ya, orang yang terputus hasyafahnya. Jadi kalau hasyafahnya, kepalanya zakar itu terputus, maka bagaimana dia diwajibkan untuk mandi besar? Dengan dia memasukkan batangnya seukuran hasyafah. Dia wajib untuk mandi besar. Ya, min maqtu'iha fi farjin, di dalam suatu lubang. Oke, kita lanjut lagi. Fayajibul ghuslu 'alal mulij wal mulaj fihi. Fayajibu, maka wajib, al-ghuslu, mandi, 'alal mulij, bagi orang yang memasukkan zakarnya, wal mulaj fihi, dan orang yang dimasuki zakar. Jadi laki-laki perempuannya, selama dia masuk hasyafah zakarnya itu, maka kedua-duanya wajib untuk mandi. Di situ ada kata-kata hayyin, ilaju hayyin. Hayyin di sini kalau orang yang sudah meninggal dunia, ada orang yang hidup menyetubuhi orang yang meninggal dunia, yang wajib mandi itu adalah yang hidup. Yang meninggal ini meskipun dia telah disetubuhi, maka dia tidak wajib mandi kalau dia sudah dimandikan mandi mayit. Ya. Kalau misalnya ada perempuan, dia entah bagaimana sudah psikopat, kemudian dia ada laki-laki meninggal dunia, dia masukkan zakarnya si laki-laki ini punyanya dia, yang wajib mandi adalah si perempuannya. Yang laki-laki yang sudah meninggal ini tidak wajib mandi. Karena apa? Sudah rufi'an taklif, sudah tidak mukallaf lagi. Yang ada hadis besar, hadis kecil, dan lain sebagainya, ini adalah orang yang mukallaf. Orang yang sudah mati gak mukallaf. Jadi kalau dia sudah selesai dimandikan mandi mayit, maka dia tidak wajib untuk mandi lagi. Yang kedua, yang menyebabkan wajib mandi itu adalah khurujul mani, keluarnya mani. Itu di sebelahnya ada alamatul mani, tanda-tandanya mani. Yajibul ghuslu idza wujidat ihda hadhil alamat. Wajib mandi apabila ditemukan salah satu dari tanda-tanda ini. Wala yushtaratu kulluha, tidak disyaratkan semuanya ada. Cukup salah satunya ada, dia berarti sudah mengeluarkan mani. Karena yang keluar dari kemaluan itu ada beberapa cairan. Ada namanya al-baul, kita tahu semuanya. Ada mani, ada namanya wadi. Wadi itu adalah air yang kental keluar ketika dia setelah bekerja berat atau setelah dia kencing, dan dalam keadaan capek biasanya wadi itu keluar. Madhi itu adalah yang keluar
di awal-awal syahwat. Jadi keluar awal-awal syahwat. Kalau mani itu keluar di puncaknya syahwat. Syahwat memuncak, kemudian dia keluar mani. Nah, mani ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya wal mar'atu mislur rajul fi dzalik, dan perempuan seperti laki-laki di dalam hal tersebut, dalam alamat ini. Wa hiya salasa at-talazzuzu bi khurujihi. Enak ketika keluar. Enak ketika keluarnya. Ay yakhruju bi syahwah. Keluarnya karena syahwat. Yang kedua at-tadaffuqu. Ay yakhruju ala dufuat. Keluarnya itu bergelombang. Jadi tidak cur gitu, tapi ceros. Yang ketiga ar-raihah, baunya. Kita bisa tahu mani itu dengan baunya. Idza kana rotban, apabila basah mani itu, karaihatil ajin, seperti baunya adonan. Seperti baunya adonan roti itu. Wa idza kana jaffan, dan apabila kering, karaihati bayadil bait, seperti baunya putih telur. Yang ketiga sebab yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya haid. Yang keempat an-nifas, yang kelima al-wiladah, yang keenam al-maut. Nah, ini adalah 6 hal yang mewajibkan mandi. Ta'rif, kemudian hal-hal yang mewajibkan mandi sudah, kemudian kita beranjak ke furudul ghusli. Furudul ghusli, fardu-fardunya mandi ada 2. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Yang pertama adalah niat. Bisa dia berniat, nawaitu fardul ghusli, saya niat mandi wajib. Atau nawaitu al-ghusla al-wajiba, saya niat mandi wajib. Atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, saya niat mengangkat hadas besar. Atau nawaitu taharah anil hadas, saya niat bersuci dari hadas. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fardunya mandi adalah ta'mimul badan bil ma, meratakan badan dengan air. Meratakan badan dengan air, dan tidak ada pengecualian di dalam mandi ini. Kalau kemarin di dalam wudu masih ada pengecualian, kalau lihya al-kathifah itu tidak wajib untuk menyampaikan air ke dalamnya. Kalau mandi tidak ada, seluruhnya wajib dibasuh, kena air. Syurutul ghusli, syarat-syaratnya mandi. Syurutul ghusli hiya syurutul wudu as-sabiqah. Syarat-syaratnya mandi adalah syarat-syaratnya wudu yang telah berlalu, 10 kemarin. Syarat-syaratnya wudu. Sunanul ghusli, sunnah-sunnahnya mandi. Yang pertama al-qiyam, berdiri, mandinya sambil berdiri. Yang kedua istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. 3 al-wudu qoblal ghusli, ya, wudu sebelum dia mandi. Wudunya dia niatkan, ya, wudunya dia niatkan untuk kesunahan mandi. Wudunya dia niatkan untuk wudu kesunahan mandi. Yang keempat, at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kelima, ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan yang ada di tubuh. Maksudnya, kalau di tubuh ini ada tempat-tempat yang rawan tidak kena air, itu dia perhatikan betul. Dia harus menyampaikan airnya itu ke tempat-tempat tersebut. Yang keenam, ad-dalku, menggosok. Menggosok itu seperti ini, meratakan, menggosok, untuk memastikan bahwasanya air itu kena ke seluruh tubuh.
Yang ketiga at-tatslits. Yang ketujuh at-tatslits. Mentigakalikan. Jadi dimulai mandi itu seperti di nomor 8 itu tartibu af'alihi. Urutan pekerjaan mandi. Yang pertama yaghsilu al-kaffaini. Membasuh kedua telapak tangan. Kemudian al-farja wa mahawalaihi. Membasuh kemaluan dan sekitarnya. Nah, ini dikerjakan tiga kali. Ya tamadmadu wa yastanshiqu. Berkumur dan memasukkan air ke hidung. Ya tawaddau. Wudu, dan wudunya basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, seperti itu. Ya ta'ahadul ma'atif. Memperhatikan lipatan-lipatan. Yufidul ma'a 'ala ar-ra'si. Mengalirkan air di atas kepala. Summa 'ala ma aqbala minasyaqqil aiman. Kemudian atas apa yang berhadapan dari sisi yang sebelah kanan, yang depan ini. Depan dari sisi sebelah kanan. Jadi kepala dibasuh 3 kali, kemudian yang depan dari badan sebelah kanan ini dibasuh 3 kali. Kemudian summa ala ma adbara minhu, kemudian belakang sebelah kanan. Belakang sebelah kanan dibasuh 3 kali. Kemudian summa ala ma aqbala minasyaqqil aisar. Sisi yang sebelah kiri, yang sebelah depan dibasuh 3 kali. Summa ala ma adbara minhu, kemudian yang belakang dari yang sebelah kiri. Seperti itu. Kalau di satu yang aja itu boleh. Kenapa? Misalkan 3 kali, bukan 3 kali, bahkan 3 kali dari sekaligus. Tuh, boleh. Dan kalau sahnya sah, ini adalah sunnahnya. Nah, ini sunnahnya. Kalau melakukan seperti itu, berarti mendapatkan pahala gitu maksudnya. Kalau tidak, ya tetap sah, tetapi tidak melakukan sunnah berarti. Nah, sudah selesai. Ta'rifnya mandi, mujibatul ghusl, selesai, furud, syurut, kemudian sunan. Kita sekarang ke al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang sunnah. Ini juga dibahas dalam Fathul Qorib, ada al-ightisalat al-masnunah. Di sini al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang sunnah. Tadi kita membahas tentang mandi wajib, sekarang kita membahas tentang mandi-mandi yang sunnah. Wahiyya katsiratun, mandi sunnah itu ada banyak. Minha, termasuk darinya yang pertama ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Wa huwa afdaluha, dan itu adalah paling afdolnya mandi sunnah. Li'annahu qila biwujubihi, karena dia dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya mandi Jum'ah itu wajib. Mandi Jum'ah itu wajib. Ghuslul jum'ati wajibun likulli muhtalimin au kama qol. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah muhtalim, orang yang balik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dengan wajibnya mandi Jumat. Di dalam syarah Umdatus Salik yang saya baca sekarang ini, saya sekarang sedang proses baca kitab syarah Umdatus Salik ini sampai khatam insyaallah. Itu dikatakan bahwasanya hadis-hadis tentang kewajiban mandi Jumat itu lebih kuat daripada hadis-hadis kesunahannya. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya lebih baik berhati-hati. Yang mensyarah ini mengatakan bahwasanya lebih baik berhati-hati dengan melakukan mandi Jumat. Nah, dan tidak ada ruginya kita melakukan mandi Jumat, kita dapat pahala, daripada kita tidak melakukannya, pernah tidak melakukannya, tetapi ternyata wajib, karena hadis-hadisnya itu lebih kuat, ternyata wajib, nanti kita mendapatkan kerugian di akhirat gitu. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktu mandi Jumat ini bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar, berarti mulai subuh.
dengan terbitnya fajar. Wa yakhruju waqtuhu, dan keluar waktu mandi Jumat ini bil ya'si min huduril jum'ah, dengan putus asa dari menghadiri Jum'ah. Maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat apabila dia mandi. Jadi sudah terdesak, tidak bisa mendapatkan 1 rakaat. Kenapa kok saya katakan 1 rakaat? Karena sholat Jumat itu didapatkan dengan kita sholat 1 rakaat bersama imam. Kalau sholat jamaah kan cukup dengan kita takbiratul ihram sebelum imam salam, kita sudah mendapatkan fadilahnya jamaah. Kalau sholat Jumat enggak. Sholat Jumat itu dia dapat sah sholat Jumatnya apabila kita laksanakan 1 rakaat penuh bersama imam. 1 rakaat penuh bersama imam. Wa yusannu liman yuridu an yahdurul jum'ah, dan disunahkan mandi Jumat ini bagi orang yang ingin untuk hadir sholat Jumat. Bagi orang yang tidak sholat Jumat, wanita, anak kecil, orang yang sakit di rumah, tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Wal afdal ta'khiruhu 'inda iradatil khuruj lis-shalah, dan lebih afdol apabila diakhirkan mandi Jumat itu ketika ingin keluar untuk sholat. Sudah mau berangkat sholat Jumat, dia lakukan mandi Jumat ketika mau berangkat itu. Ya. Yang kedua, ghuslul idaini, mandi 2 Id. Wa yadkhulu waqtuhu min muntasafil lail, dan masuk waktu mandi 2 Id ini dari pertengahan malam. Wa yakhruju waqtuhu, dan keluar waktunya mandi 2 Id bi ghurubis syamsi, dengan tenggelamnya matahari pada hari Id itu. Wa yusannul ghuslu lil yaum, dan disunahkan mandi ini untuk harinya. Jadi bukan untuk menghadiri sholat Id, tapi untuk harinya. Otomatis orang-orang yang tidak ikut sholat Id juga disunahkan juga untuk mandi. Karena ini adalah kesunahan untuk harinya. La liman yuridu huduras sholah faqad, bukan bagi orang yang ingin untuk hadir sholat Id saja. Fayusannu walau min haidin wa ghairu mumayyizin, maka disunahkan meskipun dari orang yang haid dan orang yang belum tamyiz. Yang ketiga, ghuslu ghuslil mayyit, mandinya orang yang memandikan mayit. Setelah seseorang memandikan mayit, dia disunahkan untuk mandi. Walau kanal mayyitu kafirun, meskipun mayitnya itu kafir. Walau kanal ghuslu haidun au nufasa, meskipun yang memandikan mayit tersebut dia haid atau nifas. Kok ada orang perempuan yang memandikan mayat? Iya, seharusnya kalau mayatnya perempuan itu yang memandikan perempuan juga. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktunya bil faraghi min ghusl mayyit, dengan selesai dari memandikan mayit. Wa yakhruju waqtuhu bil i'radi anhu, dan keluar waktunya dengan berpaling, maksudnya tidak ingin untuk melakukan mandi. Yang keempat, ghusl istisqa, mandi untuk prosesi istisqa. Ya, prosesi istisqa tidak harus sholat, prosesi istisqa. Nanti kita akan membahas dalam istisqa. Istisqa itu ada prosesinya dan ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya istisqa. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktunya idza kana munfaridan 'inda iradatis shalah, dan masuk waktunya apabila dia itu sholatnya sendiri, ya mau sholat sendiri, maka ketika akan sholat. Wa idza kanatis sholatu jama'atan, dan apabila sholatnya itu jamaah, inda ijtima'in nas, maka masuk waktunya itu ketika manusia sudah mulai kumpul, orang-orang sudah mulai kumpul, baru di situ disunahkan untuk mandi istisqa. Istisqa kok mandi? Istisqa itu kan nggak ada air, kok malah mandi? Ya nanti kalau tidak bisa mandi, diganti dengan tayamum. Ya, kalau nggak bisa mandi, diganti dengan tayamum. Pokoknya ada kesunahannya. Kesunahannya dilakukan kalau nggak bisa mandi dengan air, ya berarti dia tayamum untuk mendapatkan fadilahnya sunnah mandi istisqa ini. Wa yakhruju waqtuhu, dan keluar waktunya bi fi'lis shalah, dengan melakukan salat istisqa itu tersebut.
Ya. Yang kelima, ghuslu khusufil qamar wa khusufis syamsi. Mandi untuk ini salat. Salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Wa yadkhulu waqtuhuma, dan masuk waktu keduanya bibtida'i taghayyur, dengan mulainya berubah. Ya, mulainya perubahan. Perubahan itu maksudnya ketika matahari atau bulan itu sudah mulai tertutupi dengan bayangan, maka di situ disunahkan masuk kesunahan mandi ini. Wa yakhruju waqtuhuma, dan keluar waktu keduanya bi fi'lis shalah, dengan melakukan salat. Selanjutnya, ghuslul kafir idza aslama. Mandinya seorang kafir apabila dia masuk Islam. Hadza idza lam yajnub hala kufri. Ini adalah kesunahan apabila dia tidak junub ketika keadaan kafirnya. Wa illa fayajibul ghuslu li raf'il janabah. Kalau enggak seperti itu, maksudnya apabila dia pernah junub ketika dia masa kafirnya, maka wajib mandi, bukan sunnah lagi tapi wajib mandi. Li raf'il janabah, untuk mengangkat junubnya. Yang ketujuh, al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaihi. Mandi karena sadarnya orang yang gila dan sadarnya orang yang pingsan. Liqaulil Imam Syafi'i, karena perkataan Imam Syafi'i, qalla man junna illa wa anzala. Sedikit sekali orang yang gila kecuali dia juga keluar mani. Berikutnya, al-ghuslu lil hijamah. Mandi untuk orang yang habis hijamah. Apa namanya? Bekam. Ya, bekam. Wahya ikhrajud dam, itu adalah mengeluarkan darah. Ghusl li faqdil majnun wal mumma alaihi. Ghusl lil hijamah ini adalah untuk mengembalikan nasyatnya dia, mengembalikan energinya dia. Mengembalikan energinya dia. Orang yang habis bekam, dia lemes. Disunahkan untuk mandi agar apa? Agar semangat lagi. Itu habis bekam banget disunahin mandi. Tergantung perkataan ahlul khibro sih. Ahlul khibro itu ya dokter gitu. Kalau mengatakan di situ perlu ada jeda, ya tidak. Kalau sepertinya ya tidak langsung mandi banget. Pokoknya di situ ada kesunahan al-ghusl lil hijamah. 9, al-ghusl li dukhul masjid. Mandi untuk masuk masjid. Ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. 11, aghsalul haji wal umrah. Mandi-mandi di dalam haji dan umrah. Indal ihram wa dukhuli Makkah wal wukuf bi Arafah wa tawaf wa ramyil jimar. Wal mu'tamad, dan mu'tamad annahu la yusannul ghuslu lil mabit bil Muzdalifah. Tidak disunahkan mandi untuk mabit bil Muzdalifah liqurbihi min ghuslil wukuf bi Arafah, karena dekat dengan mandi wukuf di Arafah. Al ghuslu lidukhuli madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi untuk masuk Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya di dalam setiap kebaikan atau masuk di dalam tempat yang mulia, sunnah mandi untuk menghormati kemuliaan dari tempat tersebut. Itu kita mandi biasa apa dengan niat? Oh, dengan niat pastinya. Kalau sunnah-sunnah yang seperti ini pastinya dengan niat, karena ini adalah sifatnya ibadah. Kalau ibadah itu butuh kepada niat. Ya, kalau ibadah itu pasti butuh kepada niat. Ya, niatkan saja untuk mandi untuk apa? Saya niat mandi untuk masuk Makkah, saya niat mandi untuk masuk ke masjid, iya. Tergantung. Bahkan sebagian orang yang soleh ketika mereka akan meriwayatkan hadis, mereka akan mengajarkan ilmu, mereka mandi dulu. Dan niatnya mandi adalah untuk menghormati ilmu. Ya, menghormati ilmu. Al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairi lil muslimin. Mandi untuk hadir perkumpulan baik apa saja bersama orang-orang muslim. Nah, khalas.